Jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Pakai kami semua di tempat ini. Biar kami menjadi alat-Mu Tuhan, alat kerajaan-Mu. Untuk sungguh-sungguh melalui kehidupan kami. Hanya kehendak-Mu yang dinyatakan. Pribadi-Mu yang semakin kami nyatakan melalui setiap perkataan, perbuatan, setiap kehidupan kami baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimanapun kami berada Tuhan. Biar sungguh-sungguh jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena itu ajar kami Tuhan, tema demi tema yang kami lalui biar hidup kami semakin dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Kami menjaga hati kami menjaga hidup kami. Dan di bulan yang baru ini kami belajar untuk kami menanggalkan Tuhan ego, keakuan kami. Kami mau hidup selflessly Tuhan dalam kehidupan kami supaya sungguh nyata apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berbicara buat setiap kami secara pribadi Tuhan. Hamba-Mu penuh keterbatasan, ambil alih Tuhan, mulut lidah bibir hamba-Mu, segala pemikiran biar semuanya dari Engkau. Tuhan, hamba-Mu tidak mampu tanpa penyertaan hikmat dan karunia-Mu Tuhan. Untuk sore hari ini kami mau sama-sama belajar akan firman-Mu. Terima kasih, kami siapkan hati kami supaya hati kami terbuka dan kami memiliki hati seorang murid yang mau sama-sama belajar. Dan kami percaya Engkau yang akan memampukan kami Tuhan. Tidak cuma mendengar, tidak cuma mengerti, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan bersama saya katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Haleluya, selamat datang di bulan yang kelima di tahun ini saudara ya. Hampir setengah tahun kita lewati di the year of preparation ini. Dan saudara, tahun ini kita sungguh-sungguh dipersiapkan untuk kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Dia bukan lagi akan datang sebagai bayi, tapi dia akan datang sebagai raja segala raja. Dan saudara, bulan demi bulan setiap tema yang kita pelajari, saudara itu semuanya sungguh-sungguh. Saya berdoa ya, gak cuma sekedar sebuah tema yang berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh menjadi kehidupan kita. Supaya kita semakin ya dituntun rekonsiliasi, forgiveness, kerendahan hati bulan yang lalu. Dan bulan ini kita punya tema yang baru, yaitu tentang living selflessly. Saudara, hidup tidak mementingkan diri sendiri, hidup yang tidak mengutamakan diri sendiri. Tetapi lebih dari itu saudara, Tuhan harus jadi yang lebih terutama. Dan orang lain harus lebih utama dari kita. Saudara, dari kata selflessly, jadi self itu kan diri sendiri, less itu harus berkurang. Jadi orang lain harus lebih penting, lebih utama dari diri kita. Saudara, selflessly itu adalah sebuah nilai ya, kualitas kepedulian yang lebih besar terhadap apa yang dibutuhkan dan diinginkan orang lain daripada apa yang kita butuhkan sendiri. Hal ini memang menjadi hal yang semakin jarang kita temukan, apalagi generasi mengalami terus perubahan ya. Gen X, Gen milenial, lalu kemudian Gen Z, Gen Alpha. Saudara, generasi semakin mengalami banyak hal. Dan selflessly ini, kehidupan yang tidak mementingkan diri sendiri ini seolah-olah menjadi sesuatu hal yang semakin jarang. Ya. Saya membuka dengan satu quote, saudara, yang kita mau belajar bersama-sama. C.S. Lewis di sana dikatakan, selflessness is not thinking less of yourself, but thinking yourself less. Apa maksudnya? Itu yang di bawah, saudara. Selflessness bukan tentang tidak memikirkan diri sendiri, mengurangi hal-hal yang, saya nggak boleh mikirin diri sendiri. Bukan tentang itu. Tetapi ada unsur berkorban, ada unsur menempatkan diri, itu lebih rendah. Saudara, lebih rendah dari orang lain dan akhirnya muncul sebuah sikap dalam hati kita untuk kita mau melayani orang lain. Selflessness nggak bisa lepas dari sikap yang mau melayani, saudara. Orang lain harus lebih penting dari diri kita sendiri. Selflessness is not thinking less of yourself, but thinking yourself less. Berpikir bahwa hidup saudara ada di posisi yang lebih rendah, orang lain yang harus lebih penting dari diri kita. Nah, saudara, saya mau bawa kita untuk melihat bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kita hati-hati dengan yang namanya akhir zaman.
Kita sedang hidup di akhir zaman, saudara. Makanya saya coba sandingkan di sana antara selfishness versus selflessness. Ada keegoisan, ada orang yang semakin mementingkan diri sendiri. Ayatnya di sana dikatakan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Di sana dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir saudara akan datang masa yang sukar. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli sama agama. Yang ketiga, tidak tahu mengasihi. Tidak suka berdamai, tidak mau berdamai. Tidak sukanya menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Pengendalian diri kayaknya semakin jauh dengan orang-orang yang hidup di akhir zaman. Saudara, kita mesti hati-hati dengan hal ini. Tidak dapat mengekang diri, garang. Ya, kalau garangnya Bu Lip ini enak, garang asem saudara kalau Bu Lip ya. Itu kalau Bu Lip bikin garang asem itu, saya jadi garang kalau pas makan garang asemnya Bu Lip. Ya, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara perhatikan ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri. Saudara, Alkitab berkata, firman Tuhan berpesan, jauhilah mereka. Artinya bahwa saudara, semua hal yang ada di depan ini saudara, semua hal yang dituliskan oleh Alkitab ini, sifat-sifat orang manusia akhir zaman, saudara itu mesti dijauhkan dari kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti itu, saudara. Jaga. Ayat yang lain berkata begini, pada masa kedurhakaan itu akan semakin kencang gitu ya di masa akhir. Makanya kasih kebanyakan orang semakin dingin. Nah saudara, di akhir zaman justru orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Di sini orang percaya katakan amin. Semua orang percaya mesti semakin kental dalam kasih Tuhan. Mungkin harus semakin tenggelam dalam kasih Tuhan. Harus semakin mengenal Tuhan. Saudara, hati-hati begini, Pak, aku pokoknya yang penting rajin ibadah, Pak. Setiap minggu aku datang, Pak. Komsel aku ikut, Pak. Pak, pokoknya yang penting itu. Saudara, hati-hati, ayat yang kelima bilang begini. Secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah. Jadi orang yang rajin ibadah itu belum tentu terlepas dari penyakit-penyakit akhir zaman ini, saudara. Makanya kita mesti hati-hati. Wah berarti kalau gitu enggak usah ibadah Pak. Loh itu apa maneh saudara ya. Wong orang ibadah kadang-kadang kena ini gitu kan. Makanya kalau kita ibadah, saudara, ibadah harus diikuti dengan sebuah pemahaman, kesadaran bahwa ada kekuatan yang terjadi dalam setiap ibadah yang kita jalani bersama. Saudara setuju enggak? Setiap kali ibadah kita ketemu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Kita ketemu dengan Tuhan. Nah perjumpaan dengan Tuhan. Saudara kalau ingat Paulus. Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu membawa perubahan. Katakan perubahan. Amin. Nah setiap kali ibadah saudara. Artinya orang yang secara lahiriah mereka ibadah. Ibadah rajin. Selalu datang begitu ya. Tetapi ada orang-orang yang secara lahiriah ibadah. Mereka memungkiri. Mereka enggak percaya. Mereka enggak mengalami dalam hidup mereka bahwa ada kekuatan dalam sebuah ibadah yang itu mengubah kehidupan kita. Saudara, kita punya Tuhan yang dari dulu, sekarang sampai selamanya. Memang Tuhan kita enggak pernah berubah, amin. Tetapi kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus. Saudara, sejak awal kita ikut Kristus sampai hari ini, kita harus mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ayatnya keliru ya Bu. 2 Timotius, maaf saudara. 2 Timotius, ya. Terima kasih Bu In, langsung mengingatkan ya. 2 Timotius 3 saudara, keliru. Bukan 1 Timotius ya, tetangganya. 2 Timotius. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Jadi secara lahirnya mereka ibadah. Tapi mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ibadah, tapi hidup dalam dosa, hidup dalam keegoisan, hidup dalam mementingkan diri, jalan terus. Akhirnya ya Kristen sudah lama, tapi ya wis ngono-ngono aja hidupnya saudara. Iya kan? Makanya setiap akhir tahun, sudah saya ingat waktu akhir tahun di sini, kita selalu ambil waktu, ayo kita merenungkan setahun ini bagaimana hidup kita.
Apakah kita mengalami perubahan? Apakah ada hal-hal yang kita bangun? Apakah ada hal-hal yang mengubahkan hidup kita? Saudara, yang terpenting jadi orang Kristen, hidup harus mengalami perubahan. Karena kita sedang menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Amin. Makanya saudara hati-hati. Ayo kita ibadah dan kita meyakini bahwa ada kekuatannya. Kita mengalami ada kekuatan dalam setiap ibadah. Makanya firman Tuhan disampaikan dan kita merenungkan. Saudara, selfishness, semua hal di sini adalah ketika orang-orang selalu berpikir dirinya yang paling benar, dirinya yang paling baik, selfish. Dirinya yang lebih tinggi dari orang lain. Orang lain keliru, aku sing paling benar, itu selfish. Selfish itu bukan waktu main badminton. Ya, selfish over, bukan. Itu service over ya, keliru. Jadi itu selfish, bukan. Ada orang yang selalu menempatkan dirinya lebih tinggi dari orang lain, merasa diri lebih baik dari orang lain. Saudara, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Saudara setuju gak? Yang Tuhan mau kita belajar bulan ini ada selflessness yang harus ada di dalam kita. Sehingga saudara, kehidupan kita hari demi hari bukan tentang kita. Kita semakin menyatakan hidup kita adalah tentang Tuhan yang ada di dalam kita. Yang mau katakan amin. Amin saudara. Nah saudara, Tuhan sendiri gak mau kita mengalami selfishness. Tuhan mau kita mengalami selflessness dalam kehidupan kita. Makanya dia menginisiasi, dia memulai kehidupan yang namanya pernikahan ini. Di sini sudah menikah katakan amin. Aduh. Yang belum menikah katakan amin. Oh ada juga ya. Ya. Saudara, kehidupan pernikahan, saudara setuju gak? Pernikahan itu yang menginisiasi Tuhan loh saudara. Tuhan yang menginisiasi. Waktu Adam sendirian, wah enggak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Diciptakannya lah Hawa. Makanya Tuhan mau saudara pernikahan itu menjadi sebuah bentuk, sebuah tempat, sebuah wadah di mana setiap orang itu harus belajar selflessness itu. Karena dalam pernikahan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dua orang yang dipersatukan oleh Tuhan, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya di sana saya tulis no more no more me. Tapi yang ada adalah we, saya dengan istri, dengan pasangan masing-masing. Jadi saya bukan lagi saya sendiri. Saya sudah sama istri saya Eva. Semua yang tentang saya adalah ada Eva di dalamnya. Semua tentang Eva ada saya di situ, saudara. Ya kan? Semua tentang Pak Andrian ada Bu Lili. Semua tentang Bu Lili ada Pak Andrian. Karena bukan lagi me, tetapi we. Semua tentang Tania, lah Kuropet nangendi gitu. Enggak, Kuropet lagi ngelayani roket ya. Kuropet lagi ngelayani di roket. Nah, jadi saudara, no more me, always we. Itu yang Tuhan mau. Makanya selflessness itu yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Dan pernikahan menjadi tempat di mana memang harus terjadi sebuah kehidupan yang selflessness. Kalau suami merasa diri benar, paling benar, bojone pokoknya salah terus, saudara pernikahan ini gak enak, gak baik. Ya, saya belajar Pak Ronald pernah bilang ini, salah satu kakak, orang tua rohani saya juga ya, bahwa dia bilang dalam pernikahan tidak boleh ada yang dominan. Karena suami itu perlu istri. Kemampuan suami itu untuk menjadi seorang imam, seorang yang memimpin kepala keluarga, dia akan bisa berfungsi dengan baik karena dia ditolong sama istrinya. Tidak boleh ada yang dominan, sekalipun kepalanya tetap suami. Istri menolong, saudara. Dan dalam pernikahan itu, kalau saya tetap mementingkan diri saya punya kesukaan, saya punya hobi, saya punya hal-hal yang paling senang buat saya, dan itu terus saya lakukan tanpa saya perhatikan istri saya mau apa, saudara. Kehidupan pernikahan akan menjadi rusak. Dan apakah itu yang Tuhan mau? No. Dalam pernikahan itu menjadi tempat di mana kita berjalan bersama-sama. Enggak ada lagi keakuan. Yang ada adalah kebersamaan, jalan sama-sama. Amin. Selfless, saudara. Ada satu buku yang bagus, saudara. Waktu di Komsel Kurobet sempat menyebutkan buku ini. Bukunya judulnya adalah Menikah Sama Dengan Bunuh Diri.
ya ditulis oleh seorang Joshua Iwan Wahyudi yang EQ trainer di Indonesia. Dan dia menyebutkan bahwa dalam pernikahan itu ego mesti mati, saudara. Ego, kepentingan dan keinginan diri sendiri itu harus mati. Karena enggak ada lagi aku atau kamu dalam pernikahan, yang ada adalah kami. Amin. Dan Tuhan memberkati semua pernikahan, saudara. Pak, lek gak cocok, kalau gak cocok itu berarti selflessness-nya itu belum terjadi. Karena kalau gak cocok, justru ketidakcocokan itu menjadi caranya Tuhan untuk kita semakin dibentuk. Karena pernikahan itu selalu menjadi perjalanan, saudara. Sekolah seumur hidup untuk apa? Setiap orang, suami atau istri berjalan dalam selflessness. Berjalan menuju keserupaan. Amin, saudara. Pernikahan dipakai oleh Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang kami kalau lagi konflik, saudara, ada hal yang kami bahas. Kami selalu kalau ada satu titik gitu, waduh aku enggak bisa lihat Tuhan dalam kamu. Wah iya, yang dilihat apa? Egoku yang kelihatan, oh berarti mesti turun egonya. Harus, apa di situ yang warna kuning saudara? Harus mati. Amin saudara. Pernikahan itu sebuah tempat. Karena Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang selfless. Yang kedua, ada sebuah tempat yang Tuhan pakai berkomunitas, saudara. Ya, komsel, ya contohnya ya kan. Respect and serve other, ayat Filipi 2 ayat 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Itu selfless. Orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Wis gak peduli wis, aku kan punya hak. Nah itu saudara. Selfless itu juga salah satunya adalah menyerahkan hak kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sudah ngatur semuanya. Pak aku tapi gak dihargai, mestinya kan aku punya hak untuk dihargai Pak. Dalam komunitas, enggak apa-apa. Ada sebuah proses selfless untuk akhirnya kita mulai melihat orang lain lebih penting. Orang lain lebih utama. Ya. Loh, ya apa kalau orangnya itu enggak pantas Pak untuk dihargai Pak. Untuk direspek Pak. Nah kita belajar dari Tuhan Yesus saudara. Yohanes 13 itu ada sebuah kisah di sana, cerita di sana bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum malam Getsemani, sebelum dia ditangkap dan diserahkan. Di ayat itu dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara, Yesus waktu dalam kehidupannya sebagai manusia, dia adalah seorang guru. Karena memang dia menjalani sekolah. Gitu ya. Dia adalah seorang guru, makanya dia bisa punya murid. Guru dia, dan dia adalah Tuhan. Setuju katakan amin. Yesus manusia, tapi dia juga Tuhan dan itu tepat. Akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh. Saudara, Yesus membasuh kaki muridnya, itu bukan tentang muridnya layak dibasuh atau enggak. Coba bayangkan kakinya para murid zaman itu enggak yang bersepatu kayak gini, saudara. Bersepatu kayak gini tantangannya bukan kotor. Tantangannya 3 huruf. B, A, U. Bau tantangannya ya toh. Tapi zaman itu sudah pakai sendal yang terbuka kakinya. Dan zaman itu enggak aspalan saudara. Jadi kaki itu kotor, dekil dan sebagainya saudara. Itu yang Yesus basuh. Dan pekerjaan membasuh kaki itu pekerjaan seorang hamba. Pekerjaan seorang budak saudara. Zaman itu. Makanya kalau saudara ada yang sudah nonton The Last Supper, ada yang sudah nonton, ada yang nonton bareng, ada yang apa gitu ya, beberapa waktu yang lalu ya di XX1. The Last Supper itu saudara, Yesus sampai membuka jubahnya, membuka bajunya, dia cuma pakai separuh ke bawah, ya, dia membuka semua bajunya dan dia mengambil air saudara, dia menundukkan dirinya dan dia mulai mengambil kaki muridnya satu-satu. Bukan diambil kayak, wah tak ambil barangnya. Bukan, kakinya diambil, dimasukkan ke situ dan dibasuh. Saudara. Dan itu memang kerjaan seorang budak. Bayangkan begini saudara. Seorang yang adalah Tuhan dan guru. Dia melakukan itu
buat murid-muridnya. Saudara pernah bayangkan nggak kalau kita ada di situ? Dulu zaman kami SMA, kami pernah ada sebuah momen yang terjadi pembasuhan kaki, maksudnya terbawa untuk pembicara itu melakukan pembasuhan kaki. Saudara, waktu kaki saya dibasuh, saya itu rasanya aduh enggak layak dibasuh sama temanku, apalagi sama kakak rohani saya, dia datang basuh kaki saya, itu saya ngerasa gak layak, saudara. Saudara kalau ada di situ, saudara perasaan saudara gimana waktu itu? Waktu saya merasakan itu oleh kakak rohani saya, dia basuh kaki saya, rasanya aduh enggak bisa nahan saya. Saudara bayangkan hari itu murid-murid merasa bagaimana. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru melakukan pekerjaan seorang budak. Bukan karena murid-muridnya layak, enggak. Tapi karena Yesus menunjukkan betapa kasihnya dan dia menyatakan selflessness itu. Orang lain harus lebih penting, murid-murid itu lebih penting. Iya kan? Dia basuh kakinya sampai bersih. Gimana Pak kakinya Petrus sama Yudas? Petrus yang mau nyangkal dan Yudas yang mau menyerahkan. Tetap dibasuh. Saudara, gak ono silete, enggak ada. Ini kamu yang mau menyerahkan aku tak silet titik, enggak ada ya. Yesus membasuh kaki semua murid-muridnya dengan bersih, saudara. Yesus lakukan itu. Makanya Yesus berpesan, kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Amin, saudara. Dalam komunitas kita pun wajib, ayo saling mengutamakan orang lain. Orang lain lebih penting, saudara. Ya, kita saling mengutamakan orang lain. Nah, saudara, selflessness itu adalah hidup yang bukan untuk diri sendiri. Yang pertama kita belajar adalah hidup untuk Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 di sana dikatakan, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, di sini yang masih hidup katakan amin. Semua yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Untuk Tuhan. Kita kalau masih hidup, aku hidup untuk Tuhan. Paulus pernah ngomong, hidup bekerja untuk memberi buah. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup kita untuk Kristus. Roma 14 ayat 8, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, saudara perlu sadari ini. Kita ini milik Tuhan, saudara. Itu seperti budak yang zaman itu, saudara, budak itu dibeli oleh tuannya. Seperti Yusuf waktu dijual sama saudara-saudaranya. Dibeli, lalu dia menjadi budak. Saudara, ketika orang jadi budak, dibeli, itu dia tidak punya hak. Yang terpenting buat dia adalah melakukan apa yang tuannya mau. Itu kalau budak, saudara. Nah demikian juga kita, saudara sadar enggak? Kita ini milik Tuhan. Makanya hidup kita jangan tentang diri kita. Hidup kita itu harus less of me, more of you. Saya harus semakin kecil, saya harus semakin berkurang. Yesus yang harus semakin bertambah. Saya harus semakin tidak kelihatan. Yesus yang harus semakin kelihatan dari hidup saya. Karena kita milik Tuhan, saudara. Dan kita dibeli, 2 ayat selanjutnya, dengan harga yang jedok, pakai stempel lunas dibayar. Itu, saudara. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makanya jangan sembarangan dengan hidup kita. Jangan sembarangan dengan perkataan kita. Jangan sembarangan dengan pikiran kita. Jangan sembarangan dengan keputusan-keputusan kita, saudara. Karena kita sudah dibeli dengan lunas. Muliakan, pastikan setiap perkataan, pemikiran, keputusan, perbuatan, saudara. Respon kita menghadapi segala sesuatu, pastikan begini, memuliakan Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi Yesus yang harus kelihatan, Allah yang harus semakin kelihatan. Yang kedua 1 Korintus 7:23, kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan jadi hamba egomu sendiri. Jangan jadi hamba emosimu sendiri. Jangan menjadi hamba kepentinganmu sendiri. Jangan jadi hamba perasaan kita sendiri. Jangan baper, saudara.
bawa perasaan kemana-mana. Karena kalau kita bawa perasaan itu kita sedang dikendalikan sama perasaan kita. Semakin ndak carry-you-an, saudara. Ndak karu-karuan maksudnya. Kalau perasaan kita itu semakin merajalela, kita ikuti, kita terbawa perasaan. Saudara, hati-hati. Alkitab bilang, kamu sudah lunas dibayar. Makanya jangan jadi hamba manusia. Ayo kita semuanya menjadi hamba Tuhan. Amin. Jadi hamba Tuhan itu bukan cuma sekedar mereka yang berdiri di depan menyampaikan firman Tuhan, para pendeta. Bukan, saudara. Hamba Tuhan itu adalah semua orang yang telah ditebus dengan harga yang lunas. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Amin. Kita semua hamba Tuhan. Ayo, semuanya sudah lunas dibayar. Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Tidak cuma untuk Tuhan. Ya kan? Ayat yang lain berkata begini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Amin. Apapun yang kamu lakukan. Jadi saudara mau di pekerjaan saudara, jadi bukan cuma sekedar di gereja saudara kita lakukan itu. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara sebagai apapun. Ada di sini yang sebagai dokter, ada di sini yang sebagai marketing, ada di sini yang sebagai pembukuan, orang pajak, dan sebagainya. Saudara ada di pemerintahan, ada di entertainment, ada yang usaha mebel, ada yang macam-macam saudara. Setiap hari kita berjalan dalam kehidupan kita. Pastikan begini, kita menyatakan Yesus yang ada di dalam kita. Amin. Kita melayani semua yang kita kerjakan buat Tuhan, bukan buat manusia. Sekalipun kadang-kadang kita diperlakukan sama manusia dengan tidak enak, dengan tidak adil. Duh Pak, aku kalau nang kantor Pak, suami istri juga kadang begitu ya. Duh Pak, suamiku Pak, begitu. Pastikan ingat saudara, kita milik Tuhan. Amin saudara. Pastikan setiap perkataan, perbuatan, tindakan kita, respon kita memuliakan Tuhan dan kita adalah hamba Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, hidup bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain saudara. Jadi jangan hidup untuk diri sendiri, untuk orang lain. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 16, ini ayat tema kita bulan ini sebenarnya. Ayat tema kita itu yang ini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kasih yang seperti apa sih kasih Kristus itu? Kasih yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sama kayak Yesus membasuh kaki murid-murid, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Aku membasuh kakimu. Maka kamu pun wajib harus saling membasuh. Hal yang sama. Sama seperti aku juga menyerahkan nyawaku. Karena itu wajib saudara. Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa bukan berarti, wah aku kalau datang komsel, aku mengasihi kalian, terus aku tak mati. Bukan itu sudah ya. Tetapi kita menyerahkan ego kita. Tadi itu, haknya kita. Kebutuhan-kebutuhan kita, rasa, Pak, setiap orang punya kebutuhan Pak, butuh dihargai, didengarkan. Itu hal-hal yang kita perlu serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya, saudara waktu kita menyerahkan itu kepada Tuhan, setuju gak saudara? Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kita, amin. Ya. Tapi kita mesti lakukan itu buat saudara-saudara kita. Bagaimana saudara-saudara kita harus bertumbuh. Mengalami pertumbuhan lebih baik, mengalami kehidupan yang lebih baik. Dan kita memberi diri untuk dipakai sama Tuhan. Supaya saudara-saudara kita dibangun kehidupannya saudara. Ayat yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain. Tadi saya sampaikan. Selflessness tidak bisa lepas dari yang namanya saling melayani. Selflessness tidak bisa lepas dari sikap kita yang melayani. Kenapa? Saya lebih rendah, orang lain menempatkan orang lain lebih tinggi, lebih penting. Saya melayani dia. Amin. Yesus saja saudara, kalau tadi saya ambil ayat yang membasuh kaki. Yesus saja dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani kok. Yesus saja yang adalah Tuhan, dia datang ke dunia ini, dia datang untuk apa? Melayani. Amin.
Ayo setiap kita layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sudah saling melayani. Dalam keluarga saling melayani. Suami, istri. Ya, kami berdua, kami menikah sekian puluh tahun sudah nggak ada pembantu. Ya, kami mengatur semuanya, kami saling melayani di sana. Kalau istri saya masak, wah, saya yang bagian kora, kora-kora, saudara maksudnya. kora gitu ya, kora-kora. Jadi sahabat saya Sunlight, jadi sponsor ini ya. Saya kora-kora, saudara. Saya bagian cuci baju, saudara. Ya walaupun tinggal tatitut, saudara, masuk mesin cuci, saudara ya. Gitu, masuk mesin cuci, nah istri saya bagian yang menghaluskan baju, setrika, saudara. Kami saling melayani, begitu kan. Anak-anak kita mulai ajari, ayo pelan-pelan kalau makan, cuci sendiri, gitu kan. Terus yang kecil mulai bisa nitipkan piringnya ke kakaknya. Nah saudara mulai belajar saling melayani satu dengan yang lain. Loh keluarga, saudara saling melayani. Jangan yang aku ini kepala keluarga, kepala loh ini, kepala, pundak loh tuh kaki, bukan saudara. Gak perlu begitu. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Dalam komsel, saudara akan sangat indah kehidupan. Itu kalau kita itu saling melayani. Mengenakan kerendahan hati, saling melayani. Saudara percayalah, konflik apapun, perselisihan apapun, saudara. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita punya selflessness. Amin. Dalam rumah tangga, dalam rumah tetangga, dalam komsel, dalam apapun. Semua konflik saudara bisa diselesaikan kalau kita punya selflessness. Ya kan? Jadi ayo kita belajar itu saudara. Yesus menyelesaikan permasalahan terbesar manusia yaitu dosa dengan apa? Selflessness. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia menyerahkan haknya sebagai Tuhan. Dia menyerahkan haknya sebagai orang yang paling benar. Dia menyerahkan haknya sebagai Tuhan. Dia mengambil rupa seorang hamba, Filipi 2. Ya, ayat 5 sampai seterusnya. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia taat sampai mati. Mati di kayu salib. Buat siapa? Saudara dipulihkan dari dosa, mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu, nggak ada permasalahan apapun yang nggak bisa diselesaikan kalau saudara punya yang namanya selflessness. Yesus menyelesaikan permasalahan terbesar kita, yaitu dosa dengan apa? Selflessness. Di Taman Getsemani dia ngomong, bukan kehendakku, kayak lagu terakhir tadi kita ya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Yuk kita belajar. Layani seorang yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari karunia Allah. Nah, saudara apa yang akan kita alami kalau kita melakukan atau belajar memiliki selflessness itu? Ada 3 hal yang saya mau share hari ini saudara. 3 hal yang kita akan alami saudara. Tadi Pak Arifin sudah sampaikan di Suara Gembala ya, memberi berbahagia, lebih berbahagia memberi daripada menerima. It's so true saudara. Karena waktu kita punya selflessness, maka kita itu akan menerima. Bahkan ketika kita sedang memberi. Amin. Amsal 11, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa banyak memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal katakan itu. Ada orang yang suka berbagi, suka menebar harta. Wah malah berkelimpahan. Ada orang yang dilimit-limit, medit, dan macam-macam saudara. Malah sering kekurangan saudara. Iya kan? Kisah para Rasul, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara waktu kita memberi, percaya lagi nih, kita pun sedang menerima. Ya kan? Memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus hati, memberi dengan tanpa pamrih. Memberi, saya percaya Tuhan berikan sukacita. Tuhan berikan kebahagiaan. Tuhan berikan berkatnya buat setiap kita. Amin. Karena memang ada orang-orang yang punya karunia memberi, saudara.
Ya kan salah satunya ya Bu Lip lagi itu tadi ya, sukanya memberi. Bu Lip itu kalau enggak memberi saudara, ngeroyo awak Bu Lip. Karena memang karunianya Bu Lip itu memberi. Saudara. Orang yang karunianya memberi itu begitu. Kalau enggak memberi itu malah koyo ono sing salah gitu-gitu saudara. Nah orang yang memberi saudara, bahagia hidupnya. Semakin diberkati ya. Pak Andrian, Bu Lili juga. Saudara, kita semua orang-orang yang terus merasakan berkat dalam kehidupan kita. Ayo belajar memberi, selfless. Waktu kita memberi, saudara, di waktu yang sama kita sedang menerima. Cuman pastikan kita memberi dengan tanpa pamrih. Enggak diungkit-ungkit. Oh Pak, saya loh Pak, sudah ngasih Pak. Enggak diperhatiin, no. Pak saya, wah enggak perlu saudara ya. Memberi dengan sukacita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang setuju katakan amin. Haleluya, saudara. Ya, kadang-kadang nggak cuma uang yang kita bisa beri, nggak cuma materi, saudara. Waktu kita bisa beri, ya kan? Telinga kita bisa beri, bukan berarti diberi terus didomno, telinga bukan. Maksudnya itu kita mau memberi diri untuk mendengar, ada orang lain berkeluh kesah misalnya. Ada waktu istirahat, mungkin jam makan siang, waktunya mestinya saya bisa istirahat, bisa agak longgar sedikit di kantor misalnya. Tetapi kok tadi pagi itu saya lihat ya, ada satu teman saya itu rodok khawatir rasanya. Dia itu sedang dalam pergumulan, coba tak cedekane, tak jak ngomong, Pak ada apa Pak hari ini kok saya lihat Bapak itu gelisah. Pak ada apa? Memberikan waktu istirahat, memberikan telinga saudara, untuk kita mulai duduk mendengarkan orang cerita sama kita. Percaya enggak saudara? Di tengah kita melakukan itu, Tuhan menyediakan berkatnya juga buat kita. Amin. Senang saudara, ada sukacita di dalam kita. Ya kan? Dan itu mesti kita belajar untuk lakukan. Yang kedua, apa yang kita alami waktu kita selfless dalam kehidupan kita. Kita juga akan mengalami naik saat kita mengangkat orang lain. Rise by lifting other. Kalau tadi yang pertama kita receive by giving. Tadi Pak Arifin menutup suara gembala dengan lebih berbahagia memberi. Bless more, receive when we give. Gitu ya. Nah, yang kedua kita belajar naik. Waktu kita mulai mengutamakan orang lain, saudara. Kita mulai mementingkan orang lain. Sudah percaya juga. Kita mulai respect orang lain. Sudah percaya. Kita pun jadi orang-orang yang akan dihormati. Kita juga akan menerima berkat itu di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului saudara. Dalam memberikan hormat, ya kan? Respect. Satu dengan yang lain. Waktu kita menghormati orang lain, percayalah orang lain juga akan melihat, Bapak ini, gitu kan? Tapi kalau kita datang dengan sikap yang orang lain akan ngiki teko-teko gitu juga saudara. Akhirnya hengnya itu ketemu saudara terjadi. Saudara, ayo saling mendahului dalam memberi hormat ya. Kita mengangkat orang lain, kita mementingkan orang lain lebih utama. Kita hormati orang lain. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, waktu kita mengalami gesekan dengan sesama dan kita mulai selfless, ya kan? Saya percaya kita juga lebih tajam, ya kan? Karena kan besi menajamkan besi, kita juga akan lebih dipertajam. Hati kita untuk berbelas kasihan, kemauan kita untuk sabar, ya kan? Sabar itu hal yang sulit untuk dilakukan, apalagi orang yang biasanya sumbunya pendek, saudara. Sabar, ya. Kalau dunia ini berkata kamu kalau mau sukses, kenceng, jegalono konco-koncomu misalnya gitu. Jegal ini, itu dia yang menghambat jalanmu. Kalau perlu dia harus keluar, enggak perlu seperti itu. Ya kan? Justru dalam Kristus kita itu akan naik waktu kita mengangkat orang lain, waktu kita menghormati orang lain. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Dan Tuhan senang membangun kehidupan orang lain. Ya kan? Jadi saudara, menyemangati rekan kerja waktu dia gagal. Ya kan? Ada anak rohani misalnya, dia sedang mengalami kegagalan. Kita kasih semangat. Kasih ruang untuk kegagalan, enggak apa-apa. Saudara, gagal itu manusiawi, wong kita masih manusia.
Betul saudara ya? Di sini yang manusia katakan amin. Gagal itu hal yang manusiawi, saudara, biasa, wajar. Kasih ruang buat kegagalan. Tetapi waktu kita ketemu bukan yang tambah, mangkane toh, wis tak kandani, niku cek angel ya, bukan gitu saudara. Tapi kita kasih, it's okay. Gagal sekarang, sing penting belajar. Ya kan? Nah, kita kasih dorongan, kita kasih semangat. Bahkan kalau perlu kasih pujian lu, ada hal-hal lu, kamu mungkin gagal ini, tapi kamu sudah membangun sesuatu hal yang sabar Tania. Enggak apa-apa. Ya, aku juga kaget soalnya. Nah, saudara, gagal mungkin, ngalami kegagalan. Tetapi saudara kita bisa melihat, dalam kegagalan itu ada proses-proses yang dia sudah berhasil lewati. Loh, di situ kita bisa kasih pujian. Loh, kamu loh sudah berhasil melewati ini. Kamu loh sudah bisa melakukan ini. Di situ kamu masih gagal. Gak apa-apa, kasih semangat saudara. Saudara percaya enggak waktu anak rohani kita ngelihat, wih aku gagal, tapi aku masih dikasih semangat. Saudara, anak rohani kita akan semakin melihat Kristus ada di dalam kita. Amin saudara. Petrus waktu datang sama Yesus, Yesus yang datang sama Petrus setelah menyangkal 3 kali. Apa yang Yesus katakan? Pet, kamu mengasihi aku, Pet. Betul ya? 3 kali ditanya, maka apa kamu mengasihi aku, Pet? Dan Petrus, pertanyaan ketiga menyentuh hatinya, dia merasa sedih. Dan dia berkata, Tuhan engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya kan? Saudara, kita akan naik waktu kita mengangkat orang lain. Menolong orang lain waktu mereka sedang membutuhkan. Waktu mereka sedang dalam kesendirian. Saudara, kita perlu lakukan hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup, waktu kita selfless, apa yang akan kita alami? Kita akan hidup saat kita mati, saudara. Live by dying. Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2:20. Waktu kita mati, ego kita mati, kita selfless, saudara, Kristus yang akan hidup di dalam kita. Amin. Makanya ibadah, tiap kali ibadah ketemu Kristus, ketemu Tuhan, ketemu firman Tuhan, hidupnya harus semakin lebih sempurna lagi di hadapan Tuhan. Disempurnakan lagi di hadapan Tuhan. Kristus harus lebih kelihatan lagi dalam hidup kita, saudara ya. Lukas 9:23, tetapi orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sangkal dirinya, selfless. Dan yang Yohanes 12:24, jika biji gandum tidak mati, tidak jatuh ke tanah dan mati, dia cuma 1 biji saja. Ya, tadi saya datang disapa sama Ko Alex, makan apel 1 biji gitu ya. Karena saya akan mengalami kemajuan yang tidak terlalu nyata sekarang setelah puasa 40 hari kemarin. Turun saya beratnya. Ya ini berkat yang lain selain berkat-berkat yang rohani yang saya dapat dari puasa 40 hari. Terus Ko Alex bilang, makan apel 1 biji. Loh, itu bijinya atau apelnya yang dimakan gitu. Saya tadi nanya begitu, guyon sama Ko Alex. Saudara, kalau biji itu tidak ditanam dan dia mati di tanah, cuma 1 biji saja. Tapi kalau dia ditanam dan bijinya mati, meletek, saudara. Di tanah itu meletek, muncul tunas, bijinya mati. Tapi saudara, tunas itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Lah buah itu menghasilkan banyak biji-biji yang lain. Ya kan? Jadi kalau kita nggak mati, nggak ada kehidupan. Saudara nggak selfless dalam hidup saudara, Kristus nggak hidup. Saudara, kekristenan harus selalu mati secara daging. Supaya apa? Buah rohnya keluar. Amin, saudara. Jadi kita akan hidup karena kita sudah mati. Saya undang worship leader, pemain musik. Kita akan selesai. Saudara, kita hidup saat kita sudah mati. Mengampuni, itu contoh. Saya harus mati. Supaya damai sejahtera kembali. Saudara. Amin saudara. Sukacita kembali. Buah roh keluar semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang enggak mau ngampuni, orang enggak mau selfless. Orang enggak mau mati. Saudara,
suruh ngampuni yang terjadi adalah tambah loro hati. Pak, Bapak ndak ngerti sih Pak, orang itu tuh koyo opo Pak. Igit-igit aku Pak, misalnya begitu saudara ya. Tapi mengampuni, ndak usah bales waktu difitnah, ya kan? Kalau fitnah kejam, kalau fitness sehat, kejim. Ya itu. Jadi enggak perlu bales kalau difitnah saudara. Mati enggak perlu bales. Orang mati itu loh saudara. Kalau kita keadiasa ya nyelawat orang mati. Terus saudara calon Pak bales enggak saudara? Enggak saudara. Lu kalau bales melayu kita. Orang mati tiba iki gitu kan. Saudara, mati itu maksudnya apa? Mati. Daging kita ini mesti mati. Hal-hal yang buat kita tersinggung, gak terima, bales, mati. Dan waktu mati itu kita gak perlu mengeluarkan respon apapun saudara. Ya kan? Menunda kesenangan pribadi untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk komunitas, untuk Tuhan dipermuliakan. Perlu kita lakukan saudara. Mati supaya kita hidup. Amin saudara. Less of me and more of you. Saudara mari kita belajar untuk kita menyerahkan hak. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena toh kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Serahkan hak kita. Mungkin kita ngerasa diperlakukan tidak adil, tidak apa-apa. Kita difitnah, enggak apa-apa. Kita diperlakukan tidak enak, enggak apa-apa. Hakku sudah kuserahkan kepada Tuhan. Justru di tengah kita ngalami itu, satu yang kita harus belajar. Tuhan mau apa dari aku ya? Apa kehendak Tuhan atasku sehingga aku harus mengalami ini semua? Itu yang harus kita belajar. Sehingga kita selfless, less of me. Dan hidup kita semakin more of you. Lebih lagi Tuhan dinyatakan melalui kita. Lebih lagi kehendak Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri.